Hai Kak Kira. Hai, udah bisa ya? Udah. Oke. Jadi gimana Kak, kita langsung mulai aja apa gimana? Oh iya, boleh. Langsung dimulai aja. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Rani dari Oceana Delight Indonesia. Pertama banget mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas partisipasi yang luar biasa, udah mau meluangkan weekendnya buat ikut acara webinar, buat menggali ilmu pengetahuan nih di minggu sore yang cerah sih kalau di tempat aku ya. Lanjut, teman-teman pas daftar ini pasti udah tahu kan siapa speaker kita yang kece banget pada kesempatan kali ini. Ada yang tahu nggak siapa speakernya? Kalau tahu boleh dong di reply di kolom chat atau open mic juga boleh. Ayo ditunggu nih. Siapa ya? Masa nggak deh? Kak Kalista, aduh benar banget siapa tuh yang jawab Dinda. Benar banget, speaker kita pada sore hari ini tuh adalah Kak Kalista Fahira Rirani Jasmine. Kan ada pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta makanya nggak bisa nerima ilmu pengetahuan dari pemateri. Ada yang pernah dengar pepatah itu nggak sih? Itu kayak guru aku tuh selalu namain, kamu tuh harus sayang dulu sama yang ngajarin kamu supaya ilmunya tuh cepat nangkep gitu. Jadi kita perkenalkan dulu ya siapa speaker kita yang kece ini. Jadi Kak Vira atau nama lengkapnya Kalista Fahira Rani Jasmine merupakan seorang co-founder dari Raise a Rose, co-founder dan head of Financial World First, Global Action Ambassador 2020, International Certification of Education by Cambridge Assessment, lalu juga seorang interpreter and designer dari Rahel House Foundation, dan masih banyak prestasi lainnya yang maaf banget kan nggak bisa disebutin satu-satu karena bakal makan waktu yang lama banget. Nah, jadi kayaknya kurang afdol gitu ya kalau kurang perkenalan dari Kak Viranya langsung. Jadi kepada Kak Vira mungkin boleh cerita sedikit dulu tentang kakak, kesibukan kakak lagi ngapain sekarang. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalista Fahira, nama panggilannya Vira, seperti yang dikasih tau tadi. Untuk sekarang aku baru aja lulus S1 aku, abis ngambil fashion business, dan kegiatan aku ya antara ngurus organisasi aku ataupun volunteering di berbagai tempat lainnya. Udah Kak? Ya, udah. Nah, jadi teman-teman semuanya pasti udah tahu juga kan tema yang kita angkat pada Oceana Talk part pertama ini. Jadi Oceana Talk kita yang pertama ini adalah dengan tema Millennial Contribution to Save and Conserve the Best Destination in Indonesia. Jadi tanpa lama-lama lagi mungkin bisa dimulai ya Kak, sharing materinya. Aku coba share screen dulu ya. Oke Kak. Belum di allow sama host ya. Belum bisa sama hostnya ya. Bentar Kak. Udah Kak. Ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan Kak. Oke. So, halo semuanya. Hari ini seperti Jasmine tadi, aku bakal ngejelasin sedikit tentang millennial contribution to save and conserve the best destination in Indonesia. So, before I dive deeper into this topic itself, sebenarnya mau ngertiin dulu aja sih, apa sih sebenarnya dimaksud dari kontribusi kita untuk to save and conserve the best destination in Indonesia. Jadi untuk ini sendiri tuh kita lebih fokus ke
ke destinasi tourism kita yang ada di Indonesia, bisa juga tempat-tempat pariwisata, dan bagaimana sih sebenarnya kita, walaupun tempat-tempatnya jauh dari kehidupan kita, sebenarnya kita tuh masih bisa berkontribusi. Dan ini aku lebih pengen kayak ngasih a bit of overview aja about that itself. So, tapi sebelum kita tahu bagaimana kita bisa memerankan peran kita ataupun berkontribusi, kita tuh harus pertama-tama memiliki proses self-realization. Yang aku maksud dari self-realization itu sendiri, kita harusnya sadar apa sih yang sebenarnya kita miliki. Karena aku yakin kebanyakan dari kita kalau liburan tuh pasti mikirnya kayak, oh iya aku maunya ke luar negeri, aku maunya ke Eropa, Amerika, Jepang, ataupun tempat-tempat lain itu. Dan itu tuh banyak banget dan umum banget untuk orang-orang, especially in our generation, untuk ngerasa seperti itu. Karena kita selalu ngerasa kayak, oh iya tapi tempat-tempat yang bagus tuh sebenarnya di luar, kayak let's say Eiffel Tower, Disneyland, ataupun Niagara Falls, Northern Lights, and so much more. Kita selalu ngerasa kayak, oh yang bagus tuh cuma di luar. Makanya banyak banget dari kita pasti mikirnya, oke kalau aku bisa pergi kemana aja, aku pengennya ke tempat-tempat itu. Tapi yang kita harus sadari, sebenarnya Indonesia itu menurut research di tahun 2019, Indonesia is actually one of the most famous tourist destination worldwide. Berarti sebenarnya orang-orang luar pun pengen banyak banget yang ingin ke Indonesia. Dan kenapa ya? We're very rich in natural resources. Kalau yang kita bisa lihat di slides-nya aja ya, ketiga fotonya ini tempatnya itu it's gorgeous, it's just wonderful ya. Kita bisa lihat ini ada di Sumbawa, ada yang di Raja Ampat, dan masih banyak lagi. Dan ini cuman sedikit cuplikan atas keindahan yang Indonesia sebenarnya memiliki gitu. Jadi step awal yang benar-benar paling penting itu ya coba untuk self-realization. Kita sadar, oh sebenarnya Indonesia kayak apa wisata-wisata di Indonesia itu nggak kalah jauh dari luar negeri. Dan banyak banget ada juga di Indonesia. Satu lagi, banyak orang pengen ke Pink Beach, yang pantai dengan pasir pink di Australia. Tapi sebenarnya kalau kalian research di Lombok kita juga ada loh. Tuh, itu it's just a little example of what we truly have gitu. Oleh karena itu, menurut aku ini adalah salah satu step yang paling penting, yaitu sadar dulu. Sadar atas kayak, oh sebenarnya di Indonesia ada apa-apa aja sih. Sebenarnya wisata kita tuh sebagus apa. Try to research on that more. Nah, dari sini, abis kita sadar kayak, oh sebenarnya Indonesia tuh banyak loh tempat-tempat destinasi, walaupun itu misalnya di yang dekat-dekat kayak di Bogor, di Lampung, ataupun yang jauh kayak di NTT, dan masih banyak lagi. Apa yang kita harus lakukan setelah itu adalah memiliki rasa a strong sense of belonging. Apa yang aku maksud dari a strong sense of belonging itu sendiri, itu kita harus memiliki rasa kepunyaan. Jadi kita sadar bahwa kayak, oh semua ini tuh adalah satu-satu yang semua wisata-wisata itu adalah milik aku loh. Milik aku dalam arti kayak, ini milik Indonesia, negara aku. Jadi kita harus punya rasa kepemilikan juga. Jangan kita ngerasa kayak, oh jauh kayak, oh yang bagus tuh Raja Ampat, tapi Raja Ampat jauh jadi kita nggak bakal peduli. Karena ya, the chances of us visiting there aja kan it's small gitu. Kenapa memiliki rasa kepemilikan tuh penting banget? Karena having a strong sense of belonging will increase your attentiveness for your surroundings. Yang aku maksud dari quote ini adalah saat kita memiliki rasa kepemilikan atau kepunyaan, kita akan lebih fokus, lebih aware, memiliki rasa simpati, dan bisa dibilang lebih menjaga aja sih jatuhnya. Sama aja kayak kalau kita baru beli barang baru yang kita sayang gitu ya. Kita memiliki rasa kepemilikan kayak, oh iya ini, misalnya kita baru beli laptop, oh ya ini laptop aku. Dan kita akan ngejaganya in the end. Nah makanya itu penting banget supaya kita juga mempunyai rasa kayak, oh sebenarnya tempat-tempat pariwisata yang jauh-jauh ini yang mau di Sumbawa kah, mau di Lampung kah, mau di Lombok ataupun Bali, itu tuh punya negara aku. Dan karena aku warga negara Indonesia, aku memiliki peran untuk menjaganya. Dan aku memiliki kewajiban untuk membantu menjaga dan melestarikannya. So, after kita realize
keindahan apa saja yang ada di Indonesia, increase your sense of belonging, you know. So tinggikan rasa kepemilikan itu. Dimana kalau kita udah mempunyai itu, kita bakal lebih ingin menjaganya, lebih aware aja, dan lebih mengetahui aja sebenarnya apa aja sih. Dan dari sana, aku tahu pasti banyak yang bertanya kayak, iya tapi gimana sih kita sebagai generasi sekarang, generasi milenial bisa berkontribusi, apalagi ke tempat-tempat yang aku bilang tadi yang jauh ya, yang emang cukup sulit untuk didatangi. Dan aku tahu ini pasti pertanyaan banyak orang, kayak, how can I contribute? How can I play my part when I can't even go there? Dan banyak orang yang mikir kalau kalau kita mau kontribusi itu kita harus datang ke sana langsung, atau oh ya kita cuma bisa kontribusi dengan visit ke sana aja, dengan sebarin ke orang-orang biar tourism mereka naik, biar kita ngebantu dari segi financial atau dari segi monetary, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya untuk berkontribusi itu nggak cuma dari sisi sana aja, karena kalau menurut aku ya, kadang kita ngerasa kayak, aku mau berkontribusi dengan sharing aja. Kayak di Indonesia ini ada Raja Ampat, ada Sumbawa, ada Lombok, ada pantai-pantai Bali yang bagus. Dan dari sana kayak you try to help by visiting, dengan pergi ke sana. Tapi sebenarnya dengan kita pergi ke sana tuh ada pro dan konnya juga. Memang dengan kita nge-visit daerah-daerah tourism itu baik karena kita ngebantu dari segi monetary, tapi konnya itu adalah kita kurang menjaganya. Seperti yang di foto yang aku kasih tunjuk ini. Ini before after terumbu karang di Raja Ampat. Dan foto ini tuh banyak banget juga, bukan gak hanya di Raja Ampat, tapi kayak di Ujung Kulon. Ujung Kulon tuh terumbu karangnya juga udah banyak banget yang hancur. Kenapa? Karena kebiasaan kita itu ya, ada tempat, ada pariwisata yang bagus, ngetren, kita ngeliat nih di sosial media, dan akhirnya banyak banget orang memutuskan untuk pergi ke sana. Tempatnya yang awalnya dulunya indah, saat kita nyampe ke sana, ya pemikiran orang pasti mikir langsung kayak gini, bagaimana aku bisa kelihatan bagus nih kalau foto di sini? How do I look good taking the picture here? Tapi kurangnya pemikiran bahwa kayak, bagaimana caranya dari aku datang sampai aku balik pun tempatnya masih sama. Jadi kalau aku datang seindah ini, harusnya pas aku balik juga seindah ini. Itulah yang kurangnya menurut aku pemikiran orang-orang dalam hal itu. Karena memang orang tuh banyak yang masih kurang self-aware aja cara menjaganya. Kadang kita ngerasa kayak, oh ya udahlah, apalagi kalau tempatnya jauh. Let's say kayak kalian ke Raja Ampat. Oh ini bagus banget. Tapi kalian ngerasa, ya ke Raja Ampat kan mahal juga, terus jauh banget. Ya palingan aku juga nggak balik lagi. Nah, itu yang salah. Mau balik ataupun nggak balik lagi, kalau kita udah memiliki rasa kepunyaan, kita akan menjaganya. Tapi karena emang kurangnya awareness aja kalau menurut aku. Kurangnya memiliki rasa kepunyaan, dan kita selalu ngerasa kayak, oh ya udah yang di sana juga yang everyday cuman orang-orang Papua sana, atau enggak ya orang-orang lokal-lokalan di sana aja. Nah, tapi dan karena itu akhirnya kita merasa kalau ya udahlah kita juga nggak harus menjaganya. Dari hal kecil deh. Kayak kalau kita mau ke laut kan bisa naik kapal. Di kapal tuh biasanya kita suka bawa makanan-makanan gitu. Itu aku sering banget ya, waktu itu kemarin aku trip ke Lampung, aku lihat ada turis-turis gitu yang kayak ya udah ngebuang gitu aja ke laut tanpa memiliki rasa kayak nanti efek sampingnya apa. Tanpa berpikir panjang. Itulah salah satu masalahnya. Kalau ibaratnya terumbu karang yang sebagus ini aja bisa hancur hanya karena tourism, ya untuk kedepannya semua tourism kita, semua pariwisata kita akan hancur kalau kita nggak jaga. Dan aku tahu sih kayak pemerintah, they play a key role in conserving this, karena kan semua tuh ada peraturan dari pemerintah, they have their own kayak division, ada organization yang ngurus, tapi kalau kita sebagai ibaratnya visitor aja nggak bisa menjaganya, ya siapa yang mau menjaganya? Dan satu hal lagi yang aku mau promote aja, next time sebelum kita pergi liburan, coba deh kita pikirkan untuk melakukan hal-hal yang berbeda.
kadang-kadang kita kan kalau mau liburan tuh maunya aku maunya have fun aja, maunya kalau ke pantai surfing, snorkeling, udah maunya main-main air and so much more. Tapi sebenarnya banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan yang seru-seru banget. Um, Mau sharing experience aja, pas aku kelas 10, aku pergi ke Ujung Kulon, dan aku bener-bener ngeliat tuh terumbu karang before dan afternya, karena aku pergi ke beberapa bagiannya, ada bagian yang masih bersih banget, yang airnya masih jernih banget, karena emang kurangnya turis di daerah sana. Dan aku juga berpindah ke tempat yang di sananya bagiannya emang bisa dibilang cukup sering dikunjungi oleh orang. Nah di sana akhirnya aku dan teman-teman aku memutuskan untuk nanam terumbu karang. Memang sih jumlah yang kita tanam juga nggak banyak. Tapi I do believe what I did has an impact. Dan hal yang kedua yang kita lakukan adalah di pinggiran pantainya we decided to do a little clean up aja. Jadi kita angkat-angkatin beberapa sampah-sampah ataupun yang emang harusnya nggak ada di pantai, dan di sana kita juga jadi belajar aja sih. Kita ngomong dengan orang-orang lokal sana ataupun organisasi yang mengurus daerah sana, dan kita lebih banyak belajar soal kayak bagaimana sih caranya kita bisa konservasi lingkungan kita dan keindahan ini semua. Aku tahu pasti kalau kita melakukan seperti ini, orang suka mikir kayak, oh tapi kan bersihin pantai itu luas banget. Sebenarnya yang kakak bersihin tuh pasti cuman bagian dikit doang kok. Emang berguna ya? Itu banyak banget pasti orang yang mikir kayak gitu. Cuman I'm gonna correlate this to a little story. Oke, cerita dikit aja. Jadi di pantai, let's say you're walking in the beach ya, you're walking in the beach. Terus kalau kalian tahu di pantai itu sering banget adanya bintang laut yang karena kena ombak, dia akhirnya terdampar di pinggir-pinggiran pantai. And because of that, they actually because of the sunlight, mereka jadi kering banget dan akhirnya mereka mati. Dan ini banyak banget kalau di pantai-pantai yang kalian lihat. Terus as you guys walk in the beach, kalian lihat nih ada nih bintang kecil ya. So you pick it up, you take it, terus kalian balikin lagi ke laut. Terus ada orang yang ngomong kayak, buat apa kamu balikin bintang lautnya? Toh sepanjang pantai ini masih banyak banget kok. Dan kamu nggak bakal bisa ngangkat dan balikin semua bintang laut itu. Do you think you made a difference? Nah, terus ya jawabannya, well, I made a difference for that one starfish. Maksud aku gini, dari semua bintang laut yang terdampar, dengan kamu ngambil satu aja dan kamu balikin, kamu udah membuat perbedaan untuk bintang laut itu. You've helped that starfish. Jadi jangan pernah mandang kalau mau effort sekecil apapun gitu nggak bakal berguna. Jangan pernah mandang seperti itu, karena effort kecil aja itu bisa berdampak lebih untuk hal lain. Kadang kita nganggapnya kayak, iya tapi kan aku cuma ngangkat 2-3 sampah, bergunanya apa? Nah, tapi tanpa kita ketahui bisa aja loh, sampah yang kalau sampah itu kamu nggak angkat, itu bisa kemakan sama binatang laut. Bisa kena penyu ataupun lumba-lumba dan bisa ngelukain mereka. Jadi dari kontribusi hal terkecil pun ya, itu pasti bakal berdampak besar. Dan kalau semua orang bisa berkontribusi masing-masing, if we all can play our own parts, ya, it will have a bigger impact lagi. Jadi jangan pernah bosen dengan memulai dari hal kecil. Ngelakuin hal kecil, ngebantuin hal kecil, promote that. Contohnya, kalau kalian tahu, pasti kan banyak nih ya yang udah pernah ke Bali. Nah, Pantai Kuta itu salah satu pantai yang paling terkenal banget. Kan kalau kalian ke Bali, siapa sih yang nggak Kuta ibaratnya kayak gitu. Kalian tahu nggak, di ujung Pantai Kuta, benar-benar kalau kalian jalan sampai ke ujungnya, daerah Pasarnya, itu ada konservasi buat penyu. Jadi saat ibu-ibu penyu datang malam-malam gitu, mereka kan bakal bertelur. Nah, telur itu nanti diambil sama tempat konservasi ini, mereka jaga sampai netas. Dan akhirnya pas netas tuh mereka bakal ngerawatnya gitu. Dan akhirnya mereka bakal balikin ke laut lagi. Dan
yang mau ngebuat aku shock itu aku udah berkali-kali ke Kuta dan aku nggak pernah tahu kalau aku bisa kalau ada tempat ini, dan aku nggak tahu kalau kita bisa volunteering untuk help juga. Aku tuh baru tahu pas teman aku sempet nge-storyin di IG story dia. Dan aku tanya, oh ternyata di Pantai Kuta, pantai yang ramai banget, dan kenyataannya banyak banget orang yang masih nggak tahu. Jadi itulah hal-hal kecil kayak sebenarnya hal-hal positif yang kita bisa lakuin saat kita liburan tuh banyak banget loh. Dan hal-hal ini sebenarnya it's actually really fun. Pasti banyak juga sih yang ngerasa kayak, ah tapi kan kalau liburan aku maunya having fun aja, kalau ngebersihin pantai ribet. Oke, kalau kamu nggak mau ngebersihin pantai nggak usah. Kita cari hal lain. Nanam kayak aku bilang tadi, nanam terumbu karang. Itu sambil diving, which is super fun juga kan. Nah jadi sebenarnya banyak banget loh hal-hal positif yang kalau kita lakukan saat liburan, it can actually be an amazing experience aja. Kayak itu jadi akhirnya pas aku tahu soal tempat konservasi penyu itu, the next time I went to Bali, aku akhirnya ke sana. Karena aku ngeliat kayak, oh di sana tuh sebenarnya kita bukan cuma bisa ngebantuin ngelepasin penyu-penyu itu, enggak, tapi kita juga bisa belajar lebih soal penyu. Kita juga bisa ngeliat kayak tipe-tipenya, kayak perbedaan mereka, kayak kenapa sih mereka melakukan konservasi ini, kenapa dibutuhkan konservasi ini, kita beri donasi, dan masih banyak lagi. Jadi banyak banget kegiatan yang kita bisa lakuin yang sebenarnya membawa dampak yang sangat positif loh untuk lingkungan kita. So, menurut aku sih kayak keep on trying kayak nyobain hal-hal baru, hal-hal lebih exciting aja. Ini kan mumpung kita lagi COVID, kita emang belum bisa kan ya keluar atau liburan atau kemana-mana. Jadi kayak aku saranin nih kalau nanti kita mau abis selesai COVID, terus mau liburan lagi, coba deh kita searching hal-hal fun yang kayak emang unik gitu loh. Emang sih nggak mainstream jatuhnya, soalnya kan banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Tapi you guys can make that as a trend. Cause nggak bisa kalau satu orang aja. Kayak sekarang tuh gampang banget untuk ngebuat something trending. Ya, toh kalau kita udah tahu seperti itu, kenapa kita nggak buat hal trending tuh yang apa? Yang emang berguna, yang emang positif gitu. Dengan kita ngebuat trending kayak, oh kayak save the turtles, atau hal-hal seperti itu aja kayak, oh sebenarnya kita buat aja viral kayak di TikTok kayak kalau kalian perhatiin di TikTok tuh kan banyak banget kayak hidden gems in Jakarta atau hidden gems in Bali. Nah coba deh kita kalau ngebuat yang lebih yang ada efek positifnya gitu. Jadi kayak sharing aja kalau kalian emang nemu oh tempat konservasi ini, atau kalian ketemu kayak nanam terumbu karang di sini situ dan caranya bagaimana, coba sharing itu. Karena dengan cara itu aku tahu banget generasi kita tuh generasi yang emang biasanya tuh penasaran tuh kalau udah ngeliat gitu. Kayak kita udah ngeliat video cuplikan rilis sea turtles, atau kita lihat cuplikan kayak nanam terumbu karang, pasti kita langsung kayak, lucu juga nih kayaknya, pengen nyobain deh diving terus nanam kayak gini gitu. Jadi mumpung kita tahu hal itu, kenapa nggak kita coba untuk membuat hal positif dengan itu? Ya, kita tahu kalau sekarang kalau mau trendingin to make something a trend, it's actually quite easy. Apalagi dengan the power of social media and everything. Jadi mumpung kita tahu, oke, make something unique, be creative. Karena sebenarnya aku percuma juga kalau misalnya aku mau ngomong kayak all of these ideas when there's still so many things we can do gitu loh. Dan aku tahu semua orang di sini kan pasti datang untuk belajar lebih. And I know you guys are very creative. I know most of you guys probably itu lebih kreatif juga dari aku. Cobalah cari hal-hal unik. Atau kan cari di daerah-daerah kalian. Kalau emang kalian ngerasa kayak, oh iya tapi kalau misalnya Bali atau Raja Ampat, Sumbawa, and so on, it's so far away, you know? Ya udah cari daerah-daerah kalian, cari yang deket-deket lagi kayak aku tuh baru tahu di Bogor tuh sebenarnya ada curug gitu, terus curug tuh masih bersih banget gitu. Nah coba cari dari pariwisata di sana. From finding there, kalian juga bisa lihat, oh kegiatan apa yang unik yang bisa aku lakukan, yang bisa aku bantu, yang bisa nge-boost. Jadi bukan hanya kayak, oh ini loh tempat yang bagus, datengin deh. Bukan cuma itu, tapi kita juga harus promosiin kayak, oke, datengin tapi kita harus ngejaga. Gimana sih cara ngejaganya? Jadi dengan kayak dateng ke tempat pariwisata aja, itu nggak cukup banget, kayak apalagi kita bisa lihat kan banyak banget tempat-tempat di Indonesia yang udah rusak gara-gara ya emang turismenya terlalu banyak dan mereka nggak bisa ngejaganya. Kita nggak mau terus menerus kayak gini karena
if this keeps up, at some point we're not going to have any place to visit. We're not going to have any any good resources, natural resources to see anymore. Jadi try your best to promote cleaning it up, promote like easy ways step by step to help, karena aku percaya banget kontribusi semua orang it matters. Dan karena emang ini punya negara kita, we have to solve it. We have to solve the problem. We have to contribute, because itu emang kewajiban kita. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Tuh. Sebenarnya that actually concludes my presentation. It's very simple. So to sum it up, I just want you guys to realize that Indonesia is filled with so much beautiful places, and we can contribute so much more other than just visiting gitu. It's all about being creative and willingness aja sih. Kalau emang ada kemauan, aku yakin banget mau cari cara untuk ngebantu yang di ujung-ujung tuh juga bakal bisa. Itu semua ibaratnya kayak, oh, when there's a will, there's a way. So yeah, thank you for listening, guys. And if you have any questions, I would love to answer. Baik, luar biasa banget nih materinya, bikin oh iya ternyata gini gitu, ngebuka pikiran banget Kak. Jadi kepada teman-teman yang mau nanya, silahkan raise hand dulu, nanti bakal aku pilih. Baik, kepada username B376 Saturn Aura, boleh open mic sama open cam ya buat nanya. Makasih. Halo, perkenalkan nama saya Aura dari Yogyakarta. Gini Kak, mau tanya, tadi kan kita kalau mau menjaga itu, kita harus punya rasa kepemilikan dulu kan. Nah, saya mau nanya kalau gimana sih cara efektif menyadarkan orang lain untuk juga punya rasa aware gitu. Karena banyak kan yang, oh cuma gitu-gitu doang. Jadi nggak punya rasa memiliki gitu. Terima kasih. Sebenarnya untuk rasa kepemilikan tuh untuk ngebangkitin di orang lain itu emang bisa dibilang agak orang yang before aku juga ada pernah kita mau ngebilangin sesuatu, tapi mereka juga ngerasa kayak emang lu tahu apa sih, kayak ya udahlah, kayak emang ada aja orang yang nggak ada, bisa dibilang empatinya kurang. Dan kalau menurut aku tuh one of the best ways gimana sih cara kita ngebantu tuh, pertama ya kamu sendiri kamu harus udah kuat dulu gitu. Kuat dalam arti kayak kamu harus udah memiliki a strong sense of kepemilikan. Dan ini bukan cuman kayak rasa kayak oh ya udah ini kayak ini punya negara gue, ini aku mempunyai sense of belonging, bukan cuma gitu doang, tapi lebih kayak gini. Kalau kita udah punya rasa kepemilikan, harusnya kita mau lebih self aware. Jadi kayak kadang-kadang kan kita mau baca-baca lebih soal hal-hal itu, misalnya kayak let's say ada something happen di pantainya Lombok, itu kita kalau kita memiliki a strong sense of belonging, pasti kita mau baca-baca lebih tentang itu. Terus kita mau kontribusi aja, atau kayak hal-hal kecil misalnya kayak buat petisi, ngebuat orang sadar gitu. Jadi after you build up a strong sense of belonging for yourself, baru menurut aku after that kamu bisa ngajak orang arti kayak, oh kenapa aku bilang kamu harus bisa ngebangun a strong sense of belonging di diri kamu sendiri, biar pas kamu ajak orang ada juga knowledge yang bisa kamu sebarin. Jadi misalnya kayak, oh iya kita tuh harus punya rasa kepemilikan kepada misalnya kepada daerah Sumbawa. Kenapa? Kamu bisa ngasih tahu, oh iya soalnya kamu tahu nggak sih sebenarnya di Sumbawa itu ada berapa banyak spesies yang udah langka banget. Jadi kayak hal-hal yang lebih mendalam kita bakal lebih tahu. Dengan cara itu menurut aku orang lebih tertarik aja sih. Soalnya orang juga bakal ngerasa, oh temen aku yang ngajak aku untuk lebih aware, dia bener-bener research loh. Dia bener-bener know what she's talking about. Dia bukan cuma ngasal ngomong kayak, oh you need a strong sense. No, it's more than that. Jadi I feel like before you wanna like ask someone,
untuk build up their strong sense of belonging, coba aja kayak ngasih pelajarin lebih tentang apa yang menurut kamu penting, terus kayak kamu coba sharing itu, kayak fun facts aja, itu unik banget loh, kayak misalnya kita buat kayak fun fact, tahu nggak sih sebenarnya binatang di Indonesia yang udah punah ada berapa ribu. Nah, coba bermain di empati dan simpati orang gitu. Biasanya kalau kita ngasih tau kayak, oh ya kamu tau gak sih kura-kura di Indonesia tuh yang udah tinggal 1.000 doang loh misalnya kayak gitu. Pasti orang lebih kayak, ya ampun udah mau punah loh kayak gitu. Itu tuh it's gonna build up their sense of empathy aja dan mereka lebih kayak lebih gampang menerimanya kalau menurut aku sih gitu. Terima kasih Kak. Berarti kita harus mengajak agar lebih tertarik gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aura atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Agus Putra Pradana, boleh bertanya, silahkan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Agus Putra dari Bali. Jadi saya mau bertanya sedikit nih Kak tentang Maaf Agus, mic-nya ke-mute, suara kamu nggak kedengeran. Halo? Kayaknya dia ke lockout deh Kak, sinyalnya jelek mungkin. Baik, lanjut dulu silahkan kepada Andita. Halo, Assalamualaikum Kak. Perkenalkan Andita dari Sumbawa Barat. Nah, di sini saya ingin bertanya, daerah saya kan, desa saya sudah menjadi daerah wisata, sudah dijuluki daerah wisata. Namun masyarakat di sini masih belum mempunyai rasa menjaga gitu Kak. Tapi awalnya kan memang mereka sudah membuat destinasi di sana, kayak membuat tempat-tempat yang unik gitu kan. Tapi nyatanya lama kemudian tempat itu tidak terjaga, rusak gitu Kak. Nah, menurut saya masyarakat di sini masih kurang penjagaan. Gimana sih Kak untuk menyadarkan masyarakat dan supaya mereka memiliki rasa penjagaan gitu? Terima kasih. Sebenarnya untuk raise awareness seperti ini itu kan semua mulai dari edukasi ya. Kayak kenapa banyak orang yang belum ada rasa untuk menjaga, apalagi yang kamu cerita tadi kan di desa kamu banyak banget masyarakat yang masih ibaratnya bodo amat lah ya, padahal mereka sendiri yang ngebuat desa kamu sebagai tourist destination. Nah, itu berawal dari edukasi sadar, karena mereka juga belum tahu kenapa mereka harus menjaga. Pasti mereka masih ngerasa kayak, oh ya udah, kalau emang ini rusak ya nanti bakal ada lagi atau bisa diperbarui terus atau hal-hal lain gitu loh. Jadi satu hal besar yang kenapa orang sering banget kayak nggak aware, karena mereka emang nggak tahu mereka harusnya aware. Nggak tahu dalam arti kayak, oh mereka nggak tahu harusnya mereka yang menjaga, ataupun kayak mereka nggak tahu bisa mereka nggak tahu kalau mereka harus menjaga, ataupun mereka nggak tahu cara menjaga gimana. Jadi menurut aku ini lebih kayak ke sebenarnya kalau untuk kamu mau mengedukasi orang yang ke atas itu maksud aku yang lebih dewasa, itu bisa dibilang memang lebih sulit ya, karena kalau mengedukasi itu lebih gampang kayak anak-anak generasi selanjutnya gitu loh, anak-anak milenial ataupun anak-anak yang ke bawah, karena memang mengedukasi yang lebih, karena jadi karena anak-anak seperti itu biasanya mereka lebih punya sense kayak pengen belajar, pengen ketahui gitu loh. Tapi kalau kita mau coba ngedukasi kayak let's say papa kita atau yang lebih dewasa, pasti mereka semua tuh ngerasa kayak, oh aku punya experience lebih banyak dari kamu ngomong apa emang, kayak what do you have to say gitu. Jadi aku sih lebih rekomen kayak coba kamu spread awareness di desa kamu di antara teman-teman kamu aja dulu. Jadi kamu berawal dari yang teman-teman terdekat, atau kalau bisa keluarga kamu dulu. Jadi try small gitu. Jadi dari teman-teman kamu, misalnya kamu udah bisa edukasi nih teman dekat kamu, nanti kamu bilang ke mereka juga, oh teman-teman kamu bisa ngebantu edukasi orang lain juga loh gitu loh. Jadi emang you start small, tapi kan ini gradually gitu, pelan-pelan. Orang lama-kelamaan kalau
di desa kamu, let's say anak-anak yang seumuran kamu atau generasi kamu tuh semuanya udah self-aware, lama-kelamaan orang tua juga bakal kayak, kok anak aku tiba-tiba lebih peduli ya sama lingkungan ya, kok tiba-tiba kayak buang sampah udah gak sembarangan, kok udah ngejaga ini, kenapa sih sebenarnya? Nah, dari sana baru tuh kamu bisa ngebuat mereka yang lebih dewasa tertarik. Jadi, emang harus percaya sama proses sih, karena kalau kamu mau brek langsung kayak ngasih tau orang, ini kalau nggak dijaga bakal rusak, bakal ini loh. Orang juga agak susah ya, Pak. Pasti beberapa orang juga ngerasa kayak, bodo amat gitu. Jadi harus play smart aja kalau menurut aku. Berawal dari cangkupan kamu aja, kalau kamu bisa ngedukasi ke teman kamu dulu. Nah, nanti teman kamu ke teman kamu lain, coba aja. Do small things. Terus kalau kamu menarik interest orang, kamu bisa aja buat project kecil-kecilan. Misal kamu buat tuh kayak, project clean up di daerah desa kamu ajak tuh volunteer kayak, ngebuat hal-hal itu jadi hal fun aja gitu loh. Try to create projects di mana orang benar-benar tertarik untuk berkontribusi. Jadi kayak jangan kayak bersih-bersih sampah, enggak, tapi kamu you can actually make something like a game gitu, atau enggak kayak emang benar-benar hal yang bisa menarik perhatian orang aja, aktivitas-aktivitas seperti itu aja. Itu sih rekomendasi aku ya. Oke Kak, terima kasih. Baik, lanjut ke Cut Kayla. Halo Kak, perkenalkan nama saya Cut Kayla dari Pesisir Selatan. Jadi Kak, kami itu maksudnya di sekolah kami ada kelompok-kelompok KIR kan Kak, ekskul KIR, karya ilmiah remaja. Jadi saya menciptakan karya tentang konsep wisata terpadu nih Kak. Dan kita udah ngajukan itu ke pemerintah daerah dan alhamdulillah diterima dengan baik kan Kak. Tapi Kak, yang mau saya tanyakan di sini, kita kan ngasih konsep wisata terpadu itu kayak kita ngasih tour guide-nya, kita ngasih akomodasinya, but itu tuh nggak semua orang tertarik kan Kak, karena dia melibatkan harga satu rombongan 40.000 atau sekian puluh ribu, tergantung kepada pemerintah nanti ngasih biayanya kan Kak, karena kita di sini cuma menawarkan konsep Kak, bukan kita, jadi hanya pemerintah yang mengelola gitu kan Kak. Terus Kak, di situ nggak semua orang bakal tertarik, apalagi yang mobil-mobil pribadi kan Kak. Nggak semua orang akan tertarik ke konsep itu, padahal konsep itu udah memberikan edukasi Kak. Kita udah berusaha memberikan edukasi melalui tour guide, memberi apa dan menjaga lingkungan sampah dari tour guide juga kan Kak. Jadi Kak, mohon dong Kak solusinya, gimana cara kita mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar sana, yang nggak tertarik dengan konsep yang udah kita kasih ini Kak. Apalagi, first of all, ya. Terus Kak, pertanyaan kedua, jadi di pesisir selatan itu kan Kak, alamnya itu kan bagus-bagus banget kan Kak. Tapi Kak, menurut saya pribadi, akomodasi kita sulit, jalur kita ke sana Kak. Sulit ke sana. Jadi apa yang bisa kita nanti kalau misalnya jalurnya udah kebuka Kak, kurang penjagaannya. Jadi gimana solusinya Kak? Oke. Ayo, pertanyaan pertama kamu dulu ya. Jadi aku sebenarnya kayak shock banget sih, kayak bagus banget apa yang kamu udah lakuin di sekolah kamu, apalagi kamu bisa ngajuin ke pemerintah daerah sana dan mereka juga udah suka sama konsepnya. Tapi emang sayangnya walaupun mereka mengembangkan, masih banyak orang juga yang belum bisa beradaptasi dengan konsepnya. Sebenarnya gini, aku mau kasih tahu, apa yang kamu telah lakukan itu ibaratnya you've played your part. Maksud aku dari you've played your part tuh dalam membersihkan atau melestarikan sesuatu itu nggak bisa dan nggak mungkin kita ngelakuin semuanya sendiri. Jadi kita nggak bisa benar-benar kayak oke, konsepnya aku, ngebersihinnya aku, clean up-nya aku, semua aku, itu ya it's impossible karena ini harus effort bersama ibaratnya gitu. Dan what you did it was already really good because ibaratnya kamu udah ngelakuin step pertama nih, you've played your part. Sekarang giliran orang-orang lain tuh they play their parts aja. Nah, cuman memang sayangnya masih banyak banget orang yang belum bisa ataupun belum ingin berkontribusi lebih ke lingkungan. Dan kalau untuk seperti itu,
ya memang ini nggak bisa kamu paksain juga, karena bisa juga let's say konsep kamu udah bagus nih, emang udah bagus, bebet bobotnya udah bagus, cuman bisa aja di mata pandangan orang lain tuh kayak, iya tapi ini masih nggak oke buat aku, masih ada kekurangannya, masih ada ininya gitu loh. Dan emang belum bisa untuk diadaptasi saat itu. Cuman aku kalau aku lebih rekomen kayak aku nggak bisa ngasih nggak bisa bilang kamu kayak oh untuk maksain, karena emang it's impossible aja kalau kamu maksain orang untuk langsung berubah gitu, enggak. Tapi coba kamu seperti aku bilang tadi, coba mulai dari lingkungan kamu aja, dari orang-orang yang emang cangkupannya ada gitu loh. Jangan menilai sesuatu perubahan tuh dari kayak atau sekecil apa perubahan. Iya, tapi kalau misalnya kita mulai dari kecil-kecil kan lebih dikit orang yang berubah, atau kayak efeknya nggak brek langsung. Nah, coba tapi semua tuh emang berproses gitu. Kayak kita tahu lingkungan kita tercemari, tapi kita juga nggak bisa kayak misalnya secara teori nih ya, kita udah punya nih konsepnya. Kayak aku ceritain nih, kayak kemarin aku sempat research soal Sungai Citarum. Nah, secara teori pemerintahan kita tuh punya konsepnya 7 tahun untuk ngebersihinnya. Itu tuh teorinya udah ada loh, dan itu dari pemerintah sendiri. Mereka udah ngasih ke yang berwenang. Tapi dari research aku yang aku baca, ternyata saat praktikalnya kita masih behind schedule banget. Jadi masih nggak sesuai dengan teori. Kendala di lapangan yang show off gitu. Jadi kalau kamu ada bilang, oh konsepnya udah bagus banget, udah terima pemerintah, tapi emang masih banyak banget orang yang belum mau nerima, karena emang itu semua butuh proses kayak beradaptasi ke konsep baru. Jadi kayak kita harus nge-introduce dulu nih ke masyarakat, oh ada konsep ini loh, konsep ini bakal seperti ini, bakal bagus seperti ini, lama-lama jadi seperti ini. Nah itu semua tuh ada tahap ya. Jadi kalau emang untuk sekarang belum bisa langsung kayak berubah banget, emang harus melalui proses. Gimana yang harus dipikirin tuh sekarang step by step-nya untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu ngerasa kayak, oh masih banyak banget orang yang belum aware nih, ya udah kamu cari cara untuk kayak apa, untuk ngebuat orang aware. Antara mulai dari lingkungan kamu, mulai dari edukasi, mulai dari pokoknya 1001 cara sih sebenarnya untuk ngebuat orang aware ya. Kayak aja kamu juga bisa kok kayak ngebuat yang aku bilang bisa buat proyek kecil-kecilan, lama-lama tuh orang bakal interest gitu. Cuman jangan juga ngerasa kayak, oh aku harus ngerjain semua sendiri. Enggak, karena untuk ngebersihin ataupun menjaga lingkungan kita, itu emang kontribusi semua orang. Jadi yang aku bisa saran tuh lebih kayak ke terus lakuin apa yang kamu telah lakuin gitu loh. Kayak play your part, keep playing your part, keep developing your part. Aku percaya at some point, more people bakal lebih interested juga kok. Dan dengan lama-kelamaan orang yang lebih interest itu bakal lebih banyak, dan insya Allah semoga bisa at some point ya benar-benar berubah semuanya, karena emang nggak bisa kalau kamu langsung berubah satu juga itu it's very impossible. Terus kalau untuk question kedua kamu, sorry aku mau lebih understand aja. Tadi kan kamu nanya soal kayak apa untuk lingkungannya apa, untuk kesananya agak susah. Dan takutnya kalau misalnya pun ke daerah itu pun nanti kalau udah ada perbaikan nanti penjagaannya kurang. Itu bukan sih pertanyaan kamu tadi? Iya. Ngawasin aja. Iya, Kak. Okay. Nah, sebenarnya satu hal yang kamu bisa lakuin kalau kamu ingin memperbaiki suatu tempat, kamu bisa ngebuat itu kayak GoFundMe page, atau kayak Kita Bisa gitu. Jadi kayak itu tuh banyak banget loh sebenarnya. Aku tuh sempat searching kayak banyak banget mahasiswa ataupun anak-anak sekolah gitu yang ataupun lingkungan ataupun organisasi yang ngebuat kayak Kita Bisa atau GoFundMe itu di daerah mereka gitu. Dan sebenarnya dari sana itu bagus banget karena orang tuh jadi lebih tahu loh kayak, oh sebenarnya di daerah sini ada loh yang kayak jalannya masih jelek, ini masih susah. Dan kalau emang kamu bisa nge-sharing itu lebih banyak lagi, kayak misalnya kamu sharing nih di sosmed, kamu bisa kerjasama nih proyeknya dengan orang-orang lain yang emang punya reach yang lebih besar. Itu orang tuh bakal lebih memiliki kayak, oh bakal bukan hanya ingin membenahi, tapi bakal lebih tahu juga tentang daerah kamu. Jadi aku rekomen banget sih kalau kamu buat project kayak gitu, kayak dari Kita Bisa, GoFundMe ataupun kolaborasi dengan orang-orang lain.
Dan untuk kalau soal penjagaannya, seperti aku bilang tadi, emang harus bisa spread awareness sih. Sebenarnya semua masalah ini tuh gara-gara awareness aja, karena masyarakat kita kurang aware aja. Itu sih sebenarnya masalah kita. Baik, kepada Cit Kaila gimana? Ya. Jadi aku mau simpulin jawaban pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua dulu. Jadi jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi, jangan paksain suatu hal karena emang nggak bisa. Pelan-pelan, percaya sama proses, tetap berada di jalan kamu, tetap kerjain apa yang udah kamu kerjain. Kalau mau tetap lanjut, pikirin step by step-nya gimana kan. Kalau ini udah stuck, pikirin jalan lain karena pasti banyak banget jalan lain yang bisa ditempuh. Edukasi itu penting banget karena kalau udah teredukasi maka awareness-nya bakal naik. Jawaban untuk pertanyaan kedua juga mirip-mirip, kerjasama atau bikin proyek kecil-kecilan, terus kerjasama sama orang yang lebih berpengaruh supaya cakupan orang yang tercapai pun juga lebih banyak. Benar ya Kak? Baik, lanjut ke Mutiara Ramadhani. Oke Kak, maaf ya lagi on cam, lagi off cam karena lagi ada kerjaan juga. Jadi aku mau nanya nih, kan Mutiara Ramadhani ini dari kota Palembang nih. Ciri khasnya kan Sungai Musi. Sebagian besar di Sungai Musi itu udah banyak banget sampahnya Kak. Dan pasti ujung-ujungnya bakal berakhirnya juga ke laut, seperti yang Kakak tahu. Jadi untuk pertanyaannya sendiri nih, kan kami pernah ngumpulin sampah nih, hasilnya bisa sampai 2-3 karung tuh. Jumlahnya sangat besar kan, apalagi itu nggak seluruhnya, itu belum super duper bersih itu belum. Jadi untuk menurut Kakak sendiri nih, apa sih solusi yang tepat dari permasalahan ini? Padahal ini simple loh Kak, tapi sudah jadi rahasia umum banget nih kalau masalah seperti ini. Makasih ya Kak. Ya. Sebenarnya kalau untuk sampah itu sendiri kan, coba kamu research dulu pertama tipe sampahnya, karena sampah itu cukup luas ya. Apakah ini sampah industri atau sampah masyarakat? Itu yang harus dicari tahu dulu. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk sampah ataupun untuk sungai, pembersihan sungai ya, masalahnya gini, kadang-kadang kita udah ngebersihin, tapi karena terus-menerus sampah datang terus, akhirnya nggak bakal bisa bersih. Jadi yang harus di stop kalau dalam kondisi ini tuh, itu source-nya. Jadi sampahnya datang dari mana? Itu yang harus cari tahu. Apakah ini gara-gara masyarakat sana emang selalu buang sampah sembarangan? Apakah gara-gara orang-orang yang tinggal di daerah sana, let's say kayak misalnya mereka kalau nyuci baju langsung ngebuang airnya ke sana, ataukah apakah ini industri? Nah, itu yang harus kamu tahu background research-nya. Dan karena ini emang daerah kamu, harusnya itu bisa kamu lakuin tuh research-nya. Itu interesting banget untuk dilakuin. Percaya, trust me. Jadi, abis kamu lakuin research ini, abis kamu tahu source-nya sampah itu semua, baru tuh kamu bisa mikirin cara untuk nge-stop-nya. Jadi kalau misalnya, oke, let's say ternyata sampahnya ini kebanyakan dari masyarakat sana. Oke, kalau gitu gimana sih caranya masyarakat ini biar ngebuang sampah pada tempatnya? Apakah kamu kerjasama dengan NGO untuk mengedukasi? Apakah ngajuin program untuk pembuatan tempat sampah yang lebih banyak? Itu ada ibaratnya kayak banyak banget kayak sebuah cara untuk nge-solve ya. Jadi itu yang harus kamu cari tahu. Tapi kalau misalnya let's say ternyata ini sampah industri atau perlimbahan, karena banyak banget sungai yang tercemari gara-gara limbah. Oke, cari tahu aja ini tuh industri seperti apa. Ada nggak sih aturannya dari Perda atau dari yang pemain yang atas? Kalau emang ada, oke, bisa nggak sih kira-kira ngajuin komplain untuk kayak hal-hal kecil aja gitu, coba yang kamu research. Jadi aku lebih rekomen cari source dulu, baru cari cara nge-cut ya. Karena kalau misalnya yang kamu ngelakuin itu bagus banget, kamu udah ngebantuin ngebersihin, it's really good, you've helped so much. Cuman kalau untuk masalah seperti ini emang harus dipotong, di-cut dari intinya gitu, dari source dari semuanya gitu. Karena kalau kamu terus ngebersihin tapi sampai tetap datang emang bakal berkurang, tapi kan nggak bakal benar-benar bisa bersih tok gitu. Dan yang kita mau kan emang kita mau airnya bisa dipakai lagi sama masyarakat gitu sih.
Gimana Tiara? Oke, makasih Kak. Iya. Jadi lanjut ke Muhammad Niki. Ya, Kak. Langsung ya, Kak. Iya, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niki Rahmat. Saya asal Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kebetulan Kak, daerah Bintan, Kepulauan Riau, daerah saya sangat terkenal dengan daerah wisatanya. Di situ ada daerah kawasan wisata Lagoy. Dan kebetulan saya bergabung dalam salah satu organisasi naungan di bawah Lagoy, yaitu Garuda Muda Bintan. Di situ pihak dari kawasan wisata Lagoy itu sudah memiliki tindakan-tindakan atau tahapan untuk menyelamatkan serta mengurangi dampak negatif di lautan. Contohnya situ ada penyelamatan penyu, lalu penanaman terumbu karang, dan juga program rating plastik, dan itu dijadikan sebagai salah satu event tahunan. Jadi para wisatawan luar itu bayar untuk menyaksikan penyelamatan penyu, dan itu merupakan salah satu sisi positif bagaimana pendapat kakak menurut yang kakak sampaikan kurangnya self-aware terhadap daerah pariwisata yang tujuannya hanya untuk berjalan-jalan atau hanya pariwisata. Apakah ada dampak positif bagi lautan terhadap orang-orang tersebut? Jadi dia tidak memikirkan mengenai cara kembali agar daerah tersebut tetap seperti kondisi awalnya. Ada dampak positifnya atau tidak? Seperti itu, Kak. Sekian, terima kasih. Oke. Sorry, tadi agak putus-putus ya, aku mastiin aja. Pertanyaan kamu tuh lebih kayak ke opini aku terhadap kayak pariwisatawan yang datang tapi hanya untuk jalan-jalan aja tuh. Yes. Oke. So, itu sebenarnya itu ada positifnya juga, karena yang seperti aku bilang kan, sebenarnya gini, semua tempat pariwisata itu pasti butuh orang untuk datang. Kenapa? Karena emang kenyataannya kita juga butuh funding untuk mengelola. Kita butuh finance dan everything yang monetary, ibaratnya dari segi keuangan kita membutuhkan itu. Karena itu kan itu yang juga dijual kan. Jadi kalau mau ditanya kayak sebenarnya kalau kita pergi liburan cuma liburan doang, ada ngebantu juga nggak sih? Ya tentu ngebantu. Ini alasannya kenapa banyak banget orang yang emang ngejual pariwisata mereka. Karena kalau kalian tahu ya, banyak banget loh negara-negara lain yang kayak Singapura. Kalian tahu nggak? Salah satu alasan kenapa Singapura itu negara yang sangat kaya itu karena pariwisatanya loh. Karena banyak banget orang, terutama orang Indonesia yang datang ke sana. Dan akhirnya itu ngebantu banget ekonomi mereka. Jadi kalau dari segi ekonomi, pasti itu kebantu. Nah, cuman seperti aku bilang tadi, segi ekonomi itu nggak cukup gitu loh. Ngebantu dari segi ekonomi nggak cukup, karena percuma kalau misalnya dari segi keuangan banyak banget, tapi kalau keuangan itu nggak bisa diolah dengan baik dan kita nggak bisa merubah itu untuk memperbaiki permasalahan kita atau melestarikan lingkungan kita, ya tuh buat apa? Kalau kita nggak bisa ngolah semua itu, ya buat apa gitu? Jadi aku juga nggak bilang kayak benar-benar jangan ya liburan kalau kalian nggak ada kegiatan positifnya, enggak, bukan gitu, enggak kok. Kalau kita ada saat di mana aku liburan aja. Dulu juga aku sering banget kok pergi ke Bali, cuman bener-bener ke Bali cuma buat surfing, cuma buat hal-hal kayak gitu, karena aku juga nggak tahu gitu loh. Cuman alangkah baiknya kalau kamu udah bisa ngebantu dari segi ekonomi dan dari segi lingkungan, itu kan ibaratnya lebih 2 in 1 lah. Jadi aku nggak bilang nggak ada dampak positif ya, tapi lebih baik lagi kalau kita bisa memberikan dampak positif yang lebih banyak kepada negara kita juga. Gimana Niki? Oke Kak, thank you atas penjelasannya, saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman semua, kepada Joan Kristi Panjangan, dipersilakan. Salam kenal kakak-kakak semuanya. I'm Joan from Jakarta. From before, kakak udah sebutin beberapa form atau ways untuk kita bisa participate dan bergerak secara langsung to contribute in saving and
conserving destinations in Indonesia. But maybe aku mau tanya gitu, ini pertanyaannya kayak more in general. Jadi beside in holidays, di mana aku tuh cuman ke daerah-daerah yang berupa lingkungan pantai atau alam gitu kan cuman saat liburan. But maybe in between our activities gitu, our hectic daily activities, mungkin ada nggak ya hal-hal kecil gitu yang bisa aku lakukan sehari-hari? Because I'm still very confused about what to do like right now. Oke, kalau mau dari daily life, ada yang namanya zero waste lifestyle. Ini connected to sustainability. Sebenarnya awalnya aku juga sempat mau introduce ini, cuman jujur ini yang cukup berat dan satu session tuh it's not enough gitu untuk mempelajari ini, karena pas aku awal mempelajari ini juga itu butuh kayak banyak banget research dan sampai sekarang aku juga masih ingin mempelajari lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan zero waste lifestyle? Itu di mana kamu memiliki lifestyle yang kamu mengurangi antara itu carbon footprint kamu ataukah jumlah wastage kamu. Jadi bukan benar-benar zero waste kamu, tapi emang kamu tiap hari kamu bergerak di mana kamu ingin mengurangi wastage yang kamu ciptakan ibaratnya gitu. Karena kita semua sebagai manusia, we create waste. Waste dalam arti kayak kita beli minum. Banyak kan dari kalian, maksudnya banyak kan orang yang kayak sekarang kalau pergi masih nggak bawa tumbler. Kayak beli boba deh. Itu gelasnya, itu waste loh. Gelas plastik ya. Ataupun sedotannya. Itu wastage. Atau enggak, siapa yang pergi-pergian masih pakai mobil pribadi. Itu carbon footprint juga. Nah, jadi itu sebenarnya hal-hal, ada yang namanya sustainability living gitu. Itu yang harus, kalau emang kita mau berkontribusi, itu yang harus diterapkan. Ini berhubungan banget sama kayak global warming and everything, semua itu correlated banget, karena kalau yang aku sebutin ini bukan hanya menjaga pariwisata, tapi benar-benar menjaga lingkungan kita secara general. Dan kamu bisa ngelakuin dari hal-hal kecil, contohnya, kalian tahu nggak sekarang kalau kalian mau beli sampo, itu ada loh yang kalian bisa beli isi samponya doang. Di daerah BSD, setahu aku, mereka tuh punya kayak refill place. Jadi kalian kalau beli sampo udah nggak harus beli yang bener-bener selalu pakai botolan gitu. Jadi tinggal bawa botol bekas kalian dan kalian bayarnya tuh untuk kalian isi sendiri botol bekas kalian. Itu salah satu contoh yang kita bisa ngebantu banget. Karena turns out botol-botol dari sampo kita, dari sabun kita itu bener-bener it's actually very harmful for our environment. Nah, itu yang pertama. Kedua, atau kayak hal yang paling simple deh yang semua orang lagi banyak yang udah mulai lakuin, sedotan. Kita udah tahu sedotan benar-benar ngebunuh gitu loh binatang. Kita udah tahu efeknya ke laut gimana. Stop using straws. Jujur aku kadang-kadang tuh suka, ya karena aku udah terbiasa nggak pakai sedotan, kadang-kadang kalau aku ngeliat orang pakai sedotan, aku sendiri agak kayak gedek gitu loh, kayak aduh, kenapa sih masih pakai sedotan? Karena sedotan tuh ibaratnya single use plastik yang paling gampang untuk di replace gitu. Kayak aku sekarang kalau pergi selalu bawa set sedotan yang kayak yang ada ukurannya beberapa ukuran, karena kalau beli boba akhirnya emang sih cupnya masih plastik, tapi at least I can help bits by bits gitu. Atau enggak, coba kalian tahu nggak kalau kalian ke McD terus kalian mau beli McFlurry, kalian nggak harus pakai tempat McFlurry loh, tapi kalian bisa pakai reusable cup yang bisa dilipat, yang foldable. Itu bisa lo beli es krim pakai itu. Jadi itu it's all about creativity. Atau enggak, mandi pakai sabun batang. Nggak pakai sabun batang yang organik kayak yang nggak dibungkus sama plastik gitu. Jadi itu ada beberapa hal yang emang semua itu lifestyle aja. Atau enggak, ini yang kecil yang aku sekarang lakuin, cotton bed aku itu bukan yang tengahnya plastik, tapi yang tengahnya wood. Itu semua nge-reduce dari daily activities. Atau pergi-pergi, kamu lebih biasanya pakai transportasi umum. Itu hal like the little things aja sih menurut aku. Nah, itu cuma contoh beberapa aja. Tapi itu emang masih banyak lagi. Dan jujur, zero waste lifestyle juga banyak research-nya masih dilakukan oleh orang-orang, dan ada pro-konnya juga. Jadi itu emang harus dibaca lebih. Cuman aku tahu kok penerapan zero waste lifestyle itu nggak gampang. Karena awal-awal aku pengen belajar tentang sustainability,
aku juga ngerasa kayak, aduh ribet juga ya pergi-pergi harus bawa sedotan sendiri. Terus kalau mau pakai transportasi umum kadang-kadang kan bawaannya berat, atau kayak mandi kadang-kadang aku juga males tuh nge-refill dulu atau nyari sabun yang nggak bisa yang nggak ada wastage-nya. Or maybe kendala yang paling gampang tuh kayak kadang-kadang kita kalau mau kadang-kadang something that's sustainable tuh lebih mahal. Kayak cotton bud-nya yang pakai wood itu emang lebih mahal dari plastik, and we can't afford that. Itu it's very normal kok. Cuman coba deh dari misalnya kita research nih, coba aja kalian baca-baca gimana sih caranya punya zero waste lifestyle atau sustainability living. Kan tuh pasti cara-caranya banyak kan. Kalian cari aja yang kalian bisa ikutin. Kalau emang aku belum bisa berubah ke benar-benar nggak pakai sedotan, ya udah aku cari yang lebih gampang aja buat aku. Kayak stop beli botol minum plastik gitu loh. Jadi kalau nggak emergency banget, aku nggak mau beli botol minum plastik. Botol minum plastik maksudnya kayak Aqua, Pristine gitu ya, kayak yang masih plastik itu. Jadi aku kemana-mana selalu bawa tumbler. Nah, coba aja dari hal yang paling simple deh, yang emang kalian bisa lakuin tanpa merasa beban. Terus biasain aja. Biasanya tiap hari, dan jangan pernah dengerin orang pas orang ngomong kayak, iyalah gini doang, emang ngebantu. Kamu bayangin deh, kalau misalnya satu orang gunain sedotan 1 sehari, kali 7 juta orang. 7 juta, dan sedotan ini akhirnya bakal di laut juga loh. Berapa banyak binatang yang kena. Tapi kalau misalnya kamu udah stop nih nggak pakai sedotan, terus kamu ngajak teman kamu promote ke teman-teman kamu kayak, oh iya udah pakai ini aja, reusable. Coba aja dari hal-hal kecil, lama-kelamaan tuh kamu bakal punya kayak circle sustainability gitu loh, dan kamu bisa jadi lebih kreatif dalam having a zero waste lifestyle. Itu sih. Gimana Juan? Thank you Kak. Baik, kita udah di ujung acara webinar nih teman-teman semua. Jadi aku mau menyimpulkan dulu dari materi yang udah Kak Fira sampaikan tadi. Sebelumnya maaf banget bagi teman-teman yang raise hand tapi nggak kebagian kesempatan bertanya karena keterbatasan waktu juga ya teman-teman semua. Jadi cara kita berkontribusi untuk menyamakan dan melestarikan destinasi wisata itu ada beberapa cara. Yang pertama itu self-realization, atau kita harus sadar sama tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia, bahwasanya walaupun tempat wisata itu jauh dari tempat kita ataupun dekat, kita harus sadar bahwa itu milik Indonesia loh, kita warga negara Indonesia, berarti itu punya kita gitu. Jangan sampai mikir kalau oh itu di Bali, oh itu di Papua, jauh, itu nggak ada pengaruhnya sama aku, nggak ada dampaknya. Jadi ya udah sih bodo amat dengan gitu ya teman-teman, bahwa kita tuh harus menerapkan pola pikir bahwasanya itu masih di wilayah Indonesia loh, kita warga negara Indonesia, jadi itu masih punya kita gitu. Terus yang kedua, having a strong sense of belonging. Jadi kalau kita udah sadar sama bahwa tempat wisata itu adalah punya kita bakal memiliki perasaan memiliki, karena itu punya kita loh. Jadi karena ini punya kita harusnya lebih sayang dong. Sayangnya tuh cara nunjukin perasaan sayang itu gimana sih? Dengan menjaga, dengan share awareness kepada mungkin ke teman-teman dekat dulu, bahwasanya kalau ini tempat wisata punya kita harus dijaga. Cara menjaganya gimana? Dengan banyak cara, misalnya nggak buang sampah, ataupun dengan menjaga fasilitas-fasilitas yang udah disediain sama pemerintah. Terus mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang dapat kita lakuin, misalnya promote campaign positif sekecil apapun itu, yang bisa dimulai dari circle kecil kita dulu, dan banyak banget hal-hal positif yang bisa dilakukan. Mungkin kalau mau pergi liburan, nggak sekedar liburan aja, tapi ada kegiatan lain yang bisa dilakukan. Dan jadi sebelum kita pergi liburan dulu, kita bisa research dulu nih, di sana di tempat tujuan destinasi wisata kita ada apa aja ya yang bisa kita lakuin. Jadi di sana juga nggak ngelakuin satu kegiatan aja. Jadi kita tuh harus percaya bahwa apa yang kita lakuin sekarang, sekecil apapun itu, pasti akan berdampak. Kita harus yakin sama proses bahwa nggak ada apapun di dunia ini yang instan. Pasti ada proses, makan waktu, dan butuh tenaga dan lain-lain pastinya.
sekian dari aku. Dari Kak Vira, ada closing statement nggak, Kak? Aku cuma ngomong kayak, sebenarnya kita tuh butuh banget kayak negara kita, especially kita butuh banget orang-orang yang emang masih pengen belajar lebih lanjut aja, yang masih pengen terus progress, being the best version of yourself gitu. Dan I'm actually really happy soalnya banyak banget yang ikut ini juga. Jadi dari sini tuh aku cuma berharap kayak, oh kita bisa nyari cara-cara untuk berkontribusi dengan dari diri kita sendiri juga. Jadi semoga dengan makin banyak ya orang yang lebih memainkan peran mereka, ibaratnya kayak gitu, kelestarian negara kita juga bakal lebih terjaga dan lingkungan kita. Ya. Baik, kepada teman-teman semua bisa open mic nggak? Terus bilang terima kasih Kak Vira gitu. Oke, boleh di-unmute dulu teman-teman mic-nya. Dalam hitungan ketiga, bilang terima kasih Kak Kalista. Ya. Belum, teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Vira. Terima kasih Kakak. Iya, thank you guys. Maaf ya kalau ada yang salah atau yang kurang. Makasih. Sama-sama Kak, makasih juga. Halo teman-teman, sore. Mana nih, masih pada di room kan? Masih. Dong. Oke, apa nih? Sedikit aja mau kasih tahu. Kita adain challenge untuk webinar kali ini, Ocean Talk ini kita adain challenge. Jadi teman-teman ini bisa dong share apa-apa saja yang teman-teman dapat dari materi kali ini, terus di-share di Snapgram-nya, jangan lupa tag Oceano di like, dan kemudian tag Kak Kalista juga, jangan lupa tag Kak Viranya. Jadi kita nanti bisa saling share, kita berbagi apa-apa aja sih ilmu yang udah kita dapatkan. Jadi jangan lupa juga dinantikan Ocean Talk 2, 3, 4 selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bertemu juga, mungkin bertemu langsung lah kalau bisa dalam event-event selanjutnya. Terus apalagi ya? Oh iya, nanti kami itu Oktober akan open volunteer. Jadi teman-teman yang berminat untuk ikut dalam kampanye dari Oceano Delight bisa juga untuk join kami di volunteer nanti, insya Allah pada bulan Oktober. Jadi dinantikan ya teman-teman. Jangan lupa nih tadi challenge-nya. Itu aja sih kayaknya dari aku tambahannya. Gimana Vanisha? Ada lagi nggak? Mungkin bisa boleh juga Kak tag aku. Oh tuh minta di tag Vanisha. Atau yang mau apa nih? Ya, mau follow IG boleh juga. Iya. Kapan lagi? IG di grup Kak. Oke sih Vanisha, itu dari aku. Mungkin boleh Vanisha mau tutup lagi secara resmi. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Vira dan teman-teman semua. Acaranya meriah banget. Terima kasih banget atas partisipasinya. Aku selaku moderator, maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.